beri cairan iodin ya. Kita insersi ya dari dalam keluar melingkar ya searah jarum jam sesuai dengan ukuran dari lubang hidungnya ya. Nah, biasanya kalau pasiennya ini sadar ya, kalau pasiennya masih sadar, GCS-nya masih bagus, maka kita bisa untuk melakukan perizinan ya. Ketika menusukkan needle decompressionnya ini harus pakai apa itu namanya lidocaine ya, anestesi ya, supaya pasiennya tidak terlalu sakit ya. Sudah pernah belajar kan cara pakai anestesi ya? Jadi ditusuk-tusukkan di area perifernya ya, pinggir di yang mau akan ditusuk. Tapi kalau pasiennya GCS-nya rendah ya, posisinya dia normal tidak sadar, tidak usah pakai anestesi ya, langsung saja karena nanti prosesnya cepat ya. Oke, selanjutnya kita ambil apa tadi needle-nya ya, capnya kita ambil ya. Kita buka dengan teknik satu jari ya. Seperti halnya kita memasang infus ya, needle-nya harus menghadap ke atas ya. Nah, kemudian kita tusukkan di area yang sudah di marking tadi ya, tandai ya. Untuk derajatnya adalah 90 derajat ya. Sama halnya ketika kalian melakukan penusukan IM ya. Oke, ditusukkan. Nah, kalau sudah sampai setengah agak diarahkan ke atas ya, ditusukkan lagi pol sambil buka jarum luarnya ya. Kita buka ya, kayak jarum infus itu loh ya, buka. Kita tutup jarumnya pakai teknik satu jari ya. Oke, selanjutnya kalau ini sudah ditusukkan dengan needle decompression ini, otomatis udara akan ke luar ya, karena ini bolong ya. Jadi untuk mengecek apakah benar ada udara ya di paru-paru, maka kita bisa pakai apa lagi? Needle yang isinya aqua bides ya. Nah, kalau kita pasangkan seperti ini, maka nanti ada gelembung ya. Ini kan nggak manusia ya, jadi nggak ada gelembung yang keluar ya. Jadi nanti akan ada gelembung yang keluar ya, kelihatan dari needle-nya. Nah, kalau sudah kan cuma untuk mengecek saja ya. Kita biarkan terbuka seperti ini sampai udaranya terbebaskan ya, keluar semua ya. Karena memang tujuan kita adalah membebaskan udara. Nah, selanjutnya kita lakukan apa sih? Fiksasi ya. Kita lakukan fiksasi. Nah, kita buka dulu untuk bukunya ya, sudah tidak dipakai. Kita lakukan fiksasi butterfly ya, jadi dia nanti menyilang ya. Ini dibiarkan terbuka nggak apa-apa ya, karena jarum yang ditancapkan di sini ini kan plastik ya, yang masuk ke paru-parunya kan plastik. Disilangkan gitu ya. Selanjutnya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah selesai. Needle decompression adalah membebaskan udara yang terjebak di vakum pleuranya paru-paru ya. Jadi dibiarkan saja terbuka ya, nggak usah ditutup ya. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, seiring berjalannya waktu ya, udaranya kalau sudah terbebaskan ya, paru-parunya lega dan pasien ini sadar ya. Langsung sadar biasanya ya, langsung dia bisa berkomunikasi. Nah, bapaknya sudah sadar ya. Ini nanti akan dilanjutkan untuk tindakan selanjutnya.
nanti ahli ini ya, ahli paru-paru ya, dokter ahli paru yang akan mengevaluasi ya untuk tindakan selanjutnya apakah disambungkan dengan BSD ya, water slip drainase, atau mungkin disambungkan dengan tindakan yang lainnya ya, atau mungkin dilakukan pembedahan atau hektik dan lain sebagainya. Jadi tujuan kita adalah melakukan penanganan gawat darurat dalam mengeluarkan udara yang terjebak di kapsulen pleura paru-paru. Nah, sudah. Kalau sudah, misalnya ya, tunggu dokternya gitu ya lama ya, boleh kita tutup ya. Tutup saja. Nah, selanjutnya adalah kasus open pneumothorax ya. Pakai dada yang sebelahnya aja ya. Ini yang sebelah tadi kasusnya tension pneumothorax, yang di sebelah sini nanti kasusnya adalah open pneumothorax ya. Kalau open pneumothorax biasanya ada luka ya. Ada luka di area paru-parunya ya, luka terbuka. Nah, tujuan kita di sini adalah melakukan penutupan luka ya, dan juga mengembalikan katup lukanya ya secara otomatis ya. Jadi dia lukanya ini tidak ditutup dengan sempurna, melainkan kita tutup dengan cara 3 sisi saja untuk penutupan luka ini. Nah, langkahnya hampir sama ya, kita pakai disebut bersih dulu ya, kita cek dulu area lukanya. Nah, kalau sudah kita bisa membersihkan luka menggunakan NaCl ya, kita bersihkan lukanya sedikit. Nah, karena luka terbuka, kita siapkan apa itu namanya, kasanya ya, yang akan dipakai untuk menutup lukanya. Jadi misal ini ya, kasanya itu harusnya basicnya itu pakai yang, kalian pernah lihat kasa yang tebel kayak pembalut nggak? Belum pernah ya? Kalau biasanya kasus-kasus DM yang parah itu ya, bisa menyerang pus atau nanah, itu biasanya basic kasa yang dia modelnya kayak pembalut gitu ya. Nah, itu biasanya yang kayak gitu. Karena nggak ada, jadi kita pakai saja ya. Kita modif kasanya. Sepertinya nggak ada ya. Oh ini sepatu. Ini ya, saya modifikasi dulu untuk kasanya. Supaya dia lebar dan tebal ya, seperti kasa yang di sini. Sama ya, kalau open pneumothorax prinsipnya kita menutup yang terbuka. Kalau tension pneumothorax prinsipnya adalah kita mengeluarkan yang terbuka ya. Nah, kasanya sudah saya modifikasi ya, jadi lebar di sini ya. Ini yang biasa disebut dengan dressing untuk open pneumothorax ya. Karena luka itu kan nggak tentu ya, ada lukanya ada yang luas, ada yang cuma kecil ya, pendek gitu ya. Tapi kita menyiapkan kasa yang besar. Nah, selanjutnya setelah kita bersihkan untuk area luka ya, area mereka pinggirnya, selanjutnya adalah kita gunting supratur ya, sesuai ini dari luas lukanya. Misalnya kita cuma menunjukkan segini lah ya, luas lukanya nggak terlalu lebar ya. Kita tempelkan ya supratur di atas permukaan open pneumothorax ya. Selanjutnya kita pasangkan dressing ya, atau kasanya ya. Nah, selanjutnya kita siapkan untuk fiksasinya ya.
ini kita membutuhkan HEPA fix cukup 3 ya, karena kita prinsipnya adalah kasa 3 sisi ya. Kita gunting dulu rasanya untuk HEPA fixnya ya. Selanjutnya kita